Evi dan Kak Ivan di Ibadah Anak GKI Kota Wisata kelas 1 dan 2. Hari ini kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik walaupun masih lewat ibadah online di rumah masing-masing. Tapi kita masih bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bernyanyi sama-sama. Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tetap bercintanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu untuk kami. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam kami bermain, belajar, maupun saat bersama dengan orang tua kami. Tuhan, pimpin ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, lagu tadi mengingatkan kita bagaimana Tuhan telah menjaga kita semalaman hingga pagi ini kita bisa melihat kembali matahari dan beribadah bersama-sama. Iya, benar banget Kak Ivan. Oleh karena itu, kita perlu terus bersyukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita dengan selalu taat menjalankan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Wah, kalau ingat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, jadi bikin makin semangat puji Tuhan ya Kak Evi. Harus dong. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kak Evi, pernah merasa takut gak Kak? Wah, pernah Kak. Apalagi waktu masih kecil. Takut tidur sendirian. Takut ke kamar mandi kalau malam-malam. Apalagi kalau pas gelap. Iya Kak, sama. Tapi waktu takut seperti itu, Kak Evi berdoa dong, minta perlindungan sama Tuhan. Iya Kak, berdoa minta Tuhan temenin dan sertai. Tapi setelah itu, ya udah deh, gak takut lagi. Tuh adik-adik, seperti Kak Evi tadi, Daud juga percaya Tuhan berkuasa melindungi dari Saul yang berniat jahat kepadanya. Jangan dibocorin dulu Kak ceritanya. Wah, jadi bikin gak sabar pengen denger ceritanya Kak Evi. Sebelum mendengarkan cerita, yuk kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Kak Evi yang akan bercerita, dan tolong kami untuk mengerti firman
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah melindungi anak-anaknya. Tapi kakak mau mengulang cerita sebelumnya dulu. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, tentang Saul, raja pertama Israel yang tidak sabar dan akhirnya tidak taat kepada Allah. Karena Saul tidak taat, Allah berkata bahwa dia akan mengambil kerajaan itu dari Saul. Allah tidak lagi mendengarkan dan berbicara dengan Saul, dan Saul menjadi sedih, marah, dan takut. Allah mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi raja Israel berikutnya, dan orang itu adalah Daud, yang saat itu adalah seorang gembala yang masih muda. Roh Tuhan menyertai Daud secara luar biasa. Awalnya, Saul menyukai Daud karena Daud berhasil mengalahkan Goliat, dan permainan kecapi Daud menenangkan hati Saul. Tetapi lama-lama dia mulai iri dan marah pada Daud, karena Daud melakukan semua tugasnya dengan sangat baik dan menjadi sangat terkenal di antara orang Israel. Saul juga tahu bahwa suatu hari nanti kerajaan Israel akan diambil daripadanya. Ini membuat Saul ingin mencelakai Daud. Cerita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 26. Daud dan para pengikutnya bersembunyi dalam gua-gua saat mereka melarikan diri dari Saul dan pasukannya. Suatu hari Daud mendengar bahwa Raja Saul dan 3.000 tentaranya sudah mendekat sampai di Bukit Hakila. Daud melihat dari tempat persembunyiannya saat sang raja dan tentaranya menemukan tempat untuk berkemah malam itu. Daud menunggu sampai gelap, lalu ia bertanya kepada pengikutnya, "Siapa yang mau pergi bersamaku ke kemah Saul?" "Saya," jawab Abisai pengikutnya. Ia tahu itu sangat berbahaya, tapi ia juga tahu bahwa Allah akan menjaga mereka. Ketika Saul dan para tentaranya sedang tidur, Daud dan Abisai diam-diam menyelinap ke dalam kemah. Coba kalian bayangkan, Daud dan Abisai berjalan tepat ke tengah-tengah kemah Saul dan tidak satupun tentara terbangun. Apa yang terjadi seandainya ada salah satu tentara itu yang terbangun? Menurut kalian apakah Daud takut? Mungkin saja dia takut, tapi dia percaya Allah melindunginya. Saat Daud dan Abisai berjingkat-jingkat di dalam perkemahan, mereka akhirnya menemukan Saul yang berbaring tidur pulas di tengah para tentaranya dengan kendi dan tombaknya di dekatnya. Abisai ingin membunuh Saul yang kejam itu, tapi Daud tidak mengizinkannya. Dia berkata, "Aku tidak dapat mengacungkan tanganku terhadap raja yang telah dipilih oleh Allah. Allah sendiri yang akan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mengambil kerajaan dari Saul. Mari kita ambil saja kendi dan tombaknya, dan kemudian kita pergi." Menurut kalian, mengapa Daud mengambil kendi dan tombak Saul? Ya, dia ingin Saul mengetahui bahwa Daud bisa saja mencelakai Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Dia ingin memberikan pelajaran kepada Saul. Daud dan Abisai naik ke puncak bukit yang tak jauh dari perkemahan itu, dan dia berseru kepada Abner, panglima raja di dalam perkemahan, "Mengapa kamu tidak menjaga raja? Seseorang masuk ke dalam perkemahan dan mengambil tombak serta kendi raja. Raja bisa saja celaka." Abner dan Saul terkejut mendengar Daud tentang apa yang terjadi pada saat mereka tidur. Ketika Saul menyadari bahwa Daud bisa saja membalas kejahatannya dan mencelakainya, dia menjadi sangat menyesal karena dia telah memperlakukan Daud dengan begitu jahat. Dan Saul mengakui penyesalannya itu pada Daud. Daud mengembalikan tombak dan kendi Saul, dan kemudian Saul memberkatinya dan berjanji bahwa dia tidak akan mengejar Daud lagi. Nah, adik-adik, Roh Allah yang berkuasa melindungi Daud ketika dia berada dalam bahaya, juga menolong Daud untuk taat kepada Allah. Dari cerita ini, kita belajar saat kita menaati Allah, Allah akan selalu menyertai kita. Dalam ketakutan, dalam bahaya, dalam hal apapun, saat kita taat kepadanya, kita bisa yakin bahwa Allah melindungi kita. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Nah, Mazmur 23 ini dibuat oleh Daud. Karena dulunya dia adalah seorang gembala, dia tahu bahwa gembala yang baik adalah gembala yang menjaga dan melindungi dombanya. Daud menyebut Tuhan sebagai gembalanya. Karena Tuhan adalah gembalanya, Daud sebagai dombanya tak akan pernah kekurangan. Seperti Daud menyebut Tuhan sebagai gembalanya, kita pun dapat menyebut Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Mari kita membaca dan menghafalkan lagi ayat hafalan kita. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih adik-adik. Adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke tempat yang telah disiapkan di rumah. Setelah ibadah, adik-adik minta tolong papa atau mama untuk transfer persembahan adik-adik ke rekening gereja atau scan QR code yang ada di layar ini. Kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu pujian Aku Bawa dan Berikan. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup kami. Sekarang kami membawa persembahan kami ini Tuhan. Tuhan terimalah dan berkatilah. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, aktivitas hari ini Kak Ivan mau mengajak adik-adik belajar dari cerita Daud dan Saul. Kakak akan menggambar bagaimana Yesus melindungi dan menjaga kita setiap harinya. Dan adik-adik bisa menjawab apa perlindungan dan berkat yang sudah adik-adik terima dan bagaimana adik-adik sebagai anak Tuhan mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan itu. Kalau ini, gambar apa ini adik-adik? Betul, ini adalah gambar orang tidur. Misalkan, yang sedang tidur ini adik-adik. Apa perlindungan dan berkat Tuhan yang adik-adik terima? Ya, betul sekali. Tuhan sudah menjaga kita semalaman sehingga kita dapat tidur dan bangun dengan badan yang sehat. Kita bersyukur boleh tidur di rumah, di ranjang yang enak. Bagaimana kita mensyukurinya adik-adik? Iya, kita sampaikan ucapan syukur kita dengan berdoa. Di pagi hari, biasanya kita berkumpul di meja makan bersama keluarga, seperti di gambar ini. Apa ya yang adik-adik biasa lakukan di meja makan seperti ini? Iya, kita makan pagi bersama atau sarapan. Wah, apa aja nih yang dimakan? Kakak gambar ya. Ini gambar apa? Roti. Iya, yang ini botol susu. Yang ini betul, pisang atau buah-buahan. Ada juga macam-macam makanan lain. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Bagaimana berkat makanan dari Tuhan itu melindungi adik-adik dan keluarga? Bener lagi nih,
Iya, makanan dan minuman itu memberikan energi dan kekuatan, bikin kita sehat, bisa berpikir, dan menyelesaikan banyak soal-soal. Tuhan juga melindungi papa atau mama yang pergi membeli makanan. Bagaimana Tuhan melindunginya? Seperti di gambar ini ya. Ini gambar apa? Betul, mobil dan motor. Tuhan melindungi papa mama sehingga mereka selamat di perjalanan. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Ya, tentunya dengan berdoa mengucap syukur atas makanan dan minuman yang diberikan kepada kita. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada mama, papa yang telah menyiapkan sarapan tersebut. Jadi adik-adik ada begitu banyak perlindungan dan berkat dari Tuhan kita. Tuhan melindungi kita sehingga kita sehat dan dapat bersekolah walaupun sekarang hanya bisa di rumah saja. Tuhan selalu memberikan perlindungannya selama kita bersekolah, belajar, bermain, berolahraga, sampai kita tidur lagi. Perlindungan Tuhan tidak berkesudahan. Karenanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur dan taat pada perintah Tuhan. Sampai di sini dulu aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa Daud sebagai seorang yang taat kepada Tuhan mau selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan melindungi Daud sehingga selamat dari Saul. Dan di kemudian hari menjadi Raja Israel. Itu semua karena Daud memilih untuk taat kepada Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa untuk melindungi kita. Dan karenanya kita selalu mengucap syukur dan mau taat kepada Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Taat Itu Indah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Adik-adik yang kakak kasihi, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita tutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah hari ini. Engkau sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas perlindungan Tuhan. Dan kami mau menjadi taat sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.